Hai Sobat Chillers, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita mau ngajak chill virtual di Pendopo Ciherang, Kabupaten Bogor. Untuk keluar tolnya lewat exit tol Sentul Selatan ya. Melewati daerah Sentul nyaman banget ya. Jalanannya mulus, lebar, dan banyak pohonnya. Kita ikutin jalannya aja sampai ketemu bundaran Sentul Nirwana. Kemudian kita ke kiri. Habis itu lurus aja dan gak jauh dari situ ada pertigaan besar. Terus kita belok kanan. Habis itu kita ikutin jalannya lagi. Cuma di sini jalanannya udah beda ya. Nggak kayak di Sentul. Di sini sempit, nanjak, dan berkelok-kelok. Dan nantinya akan semakin challenging. Jadi perlu driving skill yang lumayan nih. Kita akan melewati tempat wisata Lewi Kunten ya Sobat Chillers. Ini bisa jadi patokan. Dan dari sini kita masih lurus ikutin jalan. Hati-hati tanjakannya akan semakin ekstrim dan panjang ya Sobat Chillers. Seperti yang terlihat di layar. Di video mungkin gak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ini tanjakannya lumayan curam sih. Panjang dan juga berkelok-kelok. Pokoknya kalau kesini pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya Sobat Chillers. Gunakan selalu transmisi yang sesuai saat melewati tanjakan biar tetap awet. Oke, patokannya jembatan yang di depan itu ya. Karena pintu masuk kafenya tepat sebelum jembatan. Nah, di sini nih Sobat Chillers. Lokasi kafenya gampang dicari sih, udah sesuai titik. Oke, kita cari parkir dulu ya. Ini suasana jalanan di depan pintu masuk kafenya ya Sobat Chillers. Wah, ada tulisan hati-hati daerah rawan longsor nih. Dan itu jembatan yang tadi ya. Kalau ini pintu masuknya. Di depan ada pos security dan ada spanduk besar di atasnya. Kemudian di kiri kanan juga ada patung yang terbuat dari batu seperti ini. Oh iya, di sini parkir gratis ya. Atau kita bisa kasih aja seikhlasnya. Selain asri dan sejuk, kafe ini uniknya dilewati aliran sungai. Nih coba dengerin deh. Asik kan ada suara aliran sungai? Dari halaman parkirnya aja vibes-nya udah chill begini. Di depan ada tulisan besar Pendopo Ciherang tapi dibalik ya. Mungkin biar kebaca dari arah jalanan di depan. Dan ini bangunan utamanya. Ada nama dan logo Pendopo Ciherang di tembok depannya. Terus di kiri kanannya juga ada patung singa berwarna bronze. Nah, ini salah satunya. Bangunan utama di sini berbentuk rumah joglo ya Sobat Chillers. Nuansa tradisional Jawanya terasa banget. Kemudian ini patung singa yang satu lagi di sisi sebelahnya. Dan ini tampak depan bangunan utamanya. Keren ya? Di sampingnya juga ada jalan masuk langsung ke dalam ya. Tapi sepertinya ini menuju ke resortnya sih. Di sekeliling kafe ini dipenuhi tanaman hijau yang menyegarkan. Di sini juga ada parkiran motor dan ini view halaman parkirnya. Cukup luas ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Masuknya lewat tangga dari bangunan utamanya. Jalan masuknya kurang ramah sih buat orang tua. Jadi mesti dijagain ya kalau bawa orang tua ke sini. Restoran ini bukanya nggak tiap hari ya. Buka dari hari Rabu sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di dalam, mata kita akan dimanjakan dengan dekorasi tradisional yang kaya akan elemen budaya, khususnya budaya tradisional Jawa seperti yang kita lihat di sini. Keren dan unik banget ya. Ada wayang kulit dan alat-alat musik tradisional. Tempatnya ini semi outdoor, jadi terbuka dan sejuk. Jarak antar mejanya juga cukup jauh sehingga menambah kenyamanan. Di pojok ruangan ada dekorasi patung ya, patung seni. Kemudian ada meja kayu yang panjang, ini bisa muat banyak orang sih. Dan untuk toiletnya ada di bawah sana. Kita jalan dulu sampai ujung ya. Dan ini view ke arah taman di samping restorannya.
Ada beberapa bangunan di seberang. Dan ini view interior restorannya dari dalam. Di pojok ruangan yang lain juga ada dekorasi patung seni. Interior restoran ini didominasi oleh material kayu yang senada dengan vibes alam di sekitarnya. Kemudian di pojok ruangan yang lain juga ada dekorasi alat musik tradisional. Pokoknya di restoran ini banyak sekali sentuhan budaya yang menarik sih, menghadirkan suasana yang otentik dan nyaman. Di sini masih ada lagi dekorasi tradisional berupa wayang golek ya Sobat Chillers. Kalau yang di depan pintu masuk tadi adalah wayang kulit. Ini koleksinya lengkap banget sih, menarik banget. Kemudian ada papan congklak dengan ukiran naga. Coba siapa yang dulu kecil suka main congklak? Terus di sini juga ada baju-baju yang dijual ya Sobat Chillers. Desainnya khas pendopo Ciherang, jadi unik-unik sih. Ada topi-topi juga yang dijual, cakep-cakep sih. Dan ini harganya ya, siapa tahu nanti ada yang berminat. Oh ya, di sini ada tiket masuknya Sobat Chillers. Tiketnya model gelang, nanti dipakein di tangan. Harganya 20.000 dan nggak bisa ditukar makanan atau minuman. Oke, sekarang kita lihat-lihat ke dalam ya. Dan melewati pintu utama di sini ada yang menarik perhatian nih Sobat Chillers. Pertama ada sepeda antik. Tuh ada pesannya ya, dilarang naik, apalagi digenjot bawa keliling. Tempat ini bisa jadi spot foto yang menarik sih. Unik ya sepedanya. Roda depannya gede, tapi yang belakangnya kecil banget. Nggak tahu sih ini sepeda tahun berapa. Tapi di sini ada sejarahnya. Di pause aja ya kalau mau baca-baca. Terus di sebelahnya juga nggak kalah menarik nih, ada motor-motor lawas, merek Lambretta. Sobat Chiller juga bisa foto-foto di sini buat kenang-kenangan. Menarik sih. Cuma rule-nya sama ya, nggak boleh dinaikin. Nah ini ada yang menarik perhatian lagi nih Sobat Chillers. Barang nostalgia nih. Bajai cuy. Ini ada sejarahnya juga ya kalau mau baca-baca. Bajai orange pula. Wah, legend punya nih. Tapi sayang dalamannya kurang terawat ya. Coba kalau bersih, terawat, pasti lebih menarik sih. Dan ini view-nya dari angle yang berbeda. Oke, di area sini juga masih ada satu spot lagi yang menarik nih. Koleksi barang-barang antik. Seperti yang bisa dilihat di layar ya. Di sini ada gosokan antik. Wah, pastinya hemat listrik nih. Terus ada telepon koin zaman dulu. Ada lampu petromak sama TV tabung jadul. Kayaknya sih masih hitam putih nih. Terus ada mesin tik. Unik-unik sih koleksinya. Dan pastinya bisa menjadi spot foto yang menarik di sini. Oke, kita lihat-lihat tempat lainnya ya. Dan ada yang menarik nih, pameran lukisan. Dan ini petunjuk arahnya ke wahana atau fasilitas lain yang ada di sini. Oke, kita lihat-lihat pameran lukisannya dulu ya. Ini di dalam ruangan pamerannya seperti ini nih. Banyak lukisan yang dipajang dan bagus-bagus. Tapi lukisannya ini tidak untuk dijual ya. Infonya sih pemilik restoran ini memang hobi melukis. Jadi ruangan ini dibuat untuk menyimpan dan sekaligus memamerkan hasil karya beliau. Tuh unik-unik ya lukisannya. Ada yang hitam putih juga. Terus ada koleksi benda seni juga ya. Ada lukisan Black Panther juga nih, tapi bukan yang Wakanda ya. Terus ada benda-benda seni dari kayu. Macam-macam sih koleksinya. Ini juga ada lukisan abstrak warna-warni. Dan dinding ruangannya juga dihiasi dengan gambar tokoh-tokoh wayang. Dan ada tulisannya Pendopo Ciherang. Cukup menarik sih. Ruangannya juga lega, rapi, bersih. Apalagi dihiasi dengan lukisan-lukisan yang bagus begini. Mantap. Oke, masih banyak area menarik lainnya. Tapi sebelum keluar kita view sekali lagi ya area pameran lukisan ini.
Di samping ruang pameran lukisan tadi ada spot dining semi outdoor di sepanjang sisi sungai nih. Tuh keren banget ya. Vibes-nya asik banget di sini. By the way, nama sungainya itu Sungai Ciherang ya Sobat Chillers. Oke, kita lihat sungainya yuk. Turunnya lewat jembatan merah ini ya, dan ada warningnya maksimal 15 orang. Standar lah ya. Di tepi sungainya ada sebuah bangunan amphitheater yang cakep sekaligus unik nih Sobat Chillers. Keren ya. Terus ada papan namanya juga nih, musik tepi sungai. Dan ini sungainya ya Sobat Chillers, yang sekaligus merupakan daya tarik utama di sini. Suara aliran sungainya itu sangat menenangkan banget. Ini coba dengerin deh suara aslinya. Suasana dan vibes-nya itu asik banget di sini Sobat Chillers. Suara aliran sungai yang lembut juga membuat otak menjadi lebih rileks. So, sekalian bisa healing tipis-tipis nih. Kalau ini unik ya. Batunya itu gede banget. Batu alami nih Sobat Chillers. Masih di tepian sungai, di atas sana ada bangunan kaca dan taman ya. Kita geser sedikit. Dan di sini ada sedikit keterangan mengenai Sungai Ciherang ya Sobat Chillers. Terus di sini juga ada cerita rakyat mengenai Lewi Ronggeng. Di ceritanya ini ada sebuah batu yang berukuran sangat besar di sungai ini. Apa batu yang tadi kali ya? Oke, ini adalah view dari angle yang berbeda. Itu amphitheaternya. Kalau tadi kan view-nya dari bawah sana ya. Terus itu batu yang gede tadi. Oke, habis ini kita lanjut lihat-lihat area lain. Dari tepi sungai kita naik ya ke area taman. Dan ini tamannya cakep banget Sobat Chillers. Seger banget deh lihat yang hijau-hijau begini. Di atas sana juga ada area playground kecil. Kita lihat-lihat ya. Lumayan juga sih, ada perosotan, jungkat-jungkit. Bocil-bocil mah seneng aja main di sini, apalagi di rerumputan hijau begini. Nah, ini ada yang unik nih di playgroundnya. Ada rumah panggung mini dari kayu. Terus kalau ini nggak tahu deh ya, kayaknya sih ini bekas air mancur tipis-tipis kayak di waterpark gitu sih. Terus ini view-nya dari atas ya. Itu batu besar yang tadi, dan itu jembatan merah tempat kita turun. Kalau itu amphitheaternya. Di seberang sana juga masih bagian dari restoran ini. Nanti kita ke sana lihat-lihat ya. Kemudian itu view tamannya, dan ini playground yang tadi. Oke, sekarang kita naik lagi ke atas. Itu jalan masuk yang dari bawah lewat samping bangunan utama tadi ya. Kemudian ini ada bangunan penginapannya. Kita jalan terus ke sana yuk. Ini kebetulan habis hujan, so mesti ekstra hati-hati karena licin. Hati-hati jangan sampai kepleset kayak saya. By the way, ini jatuh beneran ya. Footage ini buat pembelajaran aja supaya hati-hati di jalan berbatu kalau habis hujan. Di sana ada toilet. Unik juga ya, depannya ada patung terakota. Terus di sana tempat saya kepleset tadi. Dan ini view utamanya dari atas. Di sebelah sana ada tempat yang menarik nih. Coba kita lihat-lihat ya. Di sini ada beberapa meja dan bangku panjang untuk duduk-duduk. Dan juga ada pura nih Sobat Chillers. Unik sih, keren. Terus di area sana juga ada tempat yang mirip dermaga ya. Bagus ya view-nya dari sini. Itu bangunan penginapan yang tadi kita lewatin. Sekarang kita lihat-lihat area yang kayak dermaga ini yuk. Sensasinya kayak lagi jalan di dermaga kayu gitu ya. Ada pohon di tengah, kemudian di sini juga ada satu spot dining. Terus itu bangunan kaca yang kita lihat tadi.
Mungkin ini tempat untuk persiapan bednya kali ya. Dan ini view-nya dari ujung, cakep ya. Lebih jelas dari sini sih lihatnya. Itu sungainya, dan itu ada batu-batu gede. Di seberang sana juga masih masuk wilayah restorannya sih. Luas banget ya. Nanti kita lihat-lihat ke seberang. Oke, kita balik dulu ke restoran utamanya ya. Oke, kita sudah kembali ke restoran utamanya. Dan ini lagi ada di lantai bawah. By the way, ini sepi, nggak ada orang. Karena kita ke sana waktu itu pas lagi bulan Ramadan ya. Ini ada dekorasi sepeda antik. Dan di sana juga ada beberapa spot dining. Kalau restoran ini sih biasanya rame. Apalagi kalau weekend. Rame banget. Selain buat dining, tempat ini memang cocok sih buat wisata keluarga. Sekarang waktunya kita explore ada apa aja di seberang sungai sana ya. Ini view-nya dari atas jembatan. Cakepnya aliran sungainya. Itu amfiteater yang tadi. Tuh cakep banget ya. Asri banget. Jembatan merahnya ini juga modelnya glass bridge ya. Jadi kita bisa lihat aliran sungai di bawahnya. Keren banget. Mantap. Oke, kita sudah sampai di bagian restoran yang ada di seberang sungai. Ada mobil antik nih, mungkin punya ownernya kali ya. Terus di sini juga ada area dining yang nuansa tradisionalnya juga kental banget. Modelnya kayak rumah joglo. Bangunan dan furniture juga terbuat dari kayu, menciptakan suasana alami yang selaras dengan lingkungan alam sekitarnya. Buat orang jalan juga masih nyaman, dan kerennya lokasinya ini tepat di samping sungai nih Sobat Chillers. Dining ditemani pemandangan dan suara aliran sungai. Wah, asik banget ya. Dan ini bangunan utamanya ya Sobat Chillers, untuk area yang di seberang sungai. Desainnya juga banyak dihiasi dengan barang antik. Kalau itu kayaknya mesin gulali sih, cuma lagi nggak dinyalain aja. Meja kursinya juga terbuat dari kayu. Terus ini ada dekorasi beca, bisa jadi spot foto yang menarik sih. Kemudian di sini juga ada spot dining lagi untuk kopi-kopi santai. Ciri khas tempat ini memang banyak dekorasi-dekorasi tradisional dan juga barang-barang antik. Menarik banget ya. Ini lokasi kasirnya buat yang dining di seberang sungai. Dan ini view interiornya dari angle yang berbeda. Terus ada yang cukup eye catching nih. Di tengah-tengah ruangannya ada sebuah meja bundar yang dihiasi dengan barang-barang seni seperti ini. Unik ya. Menarik sih. Oke, sekarang kita lihat-lihat area lainnya di luar ya. Di luar ada dekorasi seni dan juga ada area jalan kaki. Tentunya karena di tepi sungai, kita tetap bisa menikmati pemandangan sungai yang alami ini ya. Cuma kali ini dari sisi seberang. Itu jembatan merah yang ada glass bridge tadi, itu bangunan utamanya, dan itu amfiteater. Tetap keren sih view-nya dari sini. Oke, kita lanjut jalan, kita explore area lainnya ya. Masuk ke dalam ada beberapa tempat yang unik ya. Pertama, di sini ada patung kuda dan delman. Bisa jadi spot foto yang menarik sih. Terus pertama-tama di sini ada galeri Pancasila dan budaya. Ada banyak benda-benda seni yang dipajang di sini. Semuanya dalam kondisi terawat. Menarik sekali sih. Ada banyak lukisan yang unik seperti ini ya Sobat Chillers. Kemudian ada juga poster-poster yang dipajang yang syarat dengan informasi budaya dan juga sejarah. Dan ini penampakan keseluruhannya ya Sobat Chillers. Oke, tepat di sebelahnya ada galeri pesawat militer. Menarik nih, khususnya buat pecinta pesawat karena banyak miniatur replika pesawat yang keren-keren di sini. Dan juga ada banyak foto-foto sejarah zaman perang kemerdekaan dan juga foto-foto presiden. Ini beberapa miniatur pesawat lainnya.
Bagus-bagus ya. Terus di sini juga dipajang gambar-gambar pesawat militer. Buat yang hobi pasti suka nih. Oke, sekarang kita lanjut lihat-lihat yang lain. Tinggal area ini yang belum kita explore. Ada kolam renang dan dibuka buat umum ya. Per orang 15.000. Ada meja kursi buat santai di pinggir kolam. Terus ada kolam buat anak-anak juga nih. Tempatnya sih cukup nyaman ya di daerah sini. Kemudian itu penginapannya. Pasti asik banget nih karena pemandangannya langsung ke sungai nih Sobat Chillers. Seperti ini. Asri banget ya view-nya. Seger. Di belakang sana ada area dining. Kita lihat-lihat ya. Tempatnya seperti ini. Konsepnya outdoor dan ada payungnya. Jadi nggak panas. Yang menarik di sini ada patung lambang negara Garuda Pancasila di atas sana tuh yang cakep banget. Keramiknya juga dibuat motif kayu, senada dengan meja kursinya. Buat keluarga besar atau acara bareng rekan kerja misalnya, meja panjang ini bisa jadi pilihan yang menarik sih. Kalau di sana udah masuk ke area penginapan, so kita skip aja ya. Dan ini view sungainya dari sini. Kalau kolam renangnya ada di sebelah sana ya. Di tepi kolamnya ada spot dining yang pemandangannya langsung menghadap sungai loh. Nih coba dengerin suaranya. Asik banget gak sih? Oke, kita udah lihat-lihat semua tempatnya. Sekarang kita cek makanannya ya. Oke, yang ada di video ini langsung makanan beratnya ya. Kita sebenarnya beli snack dan kopi, tapi videonya nggak ada. Ini yang di layar nila goreng, nasi putih, dan tempe goreng. Kemudian kita juga pesan spaghetti bolognese. Untuk spagettinya sih so-so ya rasanya. Kemudian kita juga pesan nasi goreng kampung. Penyajiannya aja udah menarik nih lihatnya Sobat Chillers. Kalau ini enak ya rasanya. Oke, seperti biasa kita tampilkan menu selengkapnya. Kalau kecepatan bisa di-pause aja videonya. Oke, kini tiba saatnya kami memberikan penilaian kami pribadi atas cafe yang luar biasa ini. Pertama, untuk akses jalan. Menurut kami, rutenya ini cukup challenging dan perlu driving skill yang lumayan. Tapi kafenya mudah dicari, so kami beri nilai 4. Untuk pemandangan, menarik dan keren banget. View sungai dan alam sekitarnya beserta suara aliran sungai pas banget buat healing. So kami beri bintang 5. Interiornya juga kaya akan budaya tradisional. Suasananya nyaman banget. Pokoknya bikin auto betah deh. So kami beri bintang 5. Untuk makanannya lumayan. Sayang variasi menunya termasuk kurang banyak ya untuk tempat yang sebagus dan seluas ini. Namun harganya menurut kami cukup ekonomis. So kami beri bintang 4. Untuk layanannya juga staff-staff di sini ramah banget dan cukup sigap, so kami beri bintang 4. So, total chill score-nya adalah 4,4 atau recommended banget nih Sobat Chillers. Oke, sekian dulu video dari kami ini Sobat Chillers. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.